Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi PGSD semester 4 pada kelas 4C, tentunya di kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang mana kelompok 4 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Anida Rizky Devianiusna, NIM akhir 106. Kemudian 2 rekan saya ada Lutfia Hasna Azizah, NIM akhir 081, dan Wanda Nur Widyasari, NIM akhir 094. Kemudian untuk selanjutnya langsung saja pada pembahasan yang pertama. Oke, langsung saja pada pembahasan poin yang pertama, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, yang mana bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama, adil, makmur, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia di muka bumi ini sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Ya, yang seperti kita tahu, manusia di muka bumi ini itu memiliki visi dan misi tertentu, yaitu yang paling utama sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Karena seperti yang kita tahu juga, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah di antara makhluk-makhluk yang lainnya seperti jin, syaitan, dan lainnya. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya hingga akhirnya pada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, yang mana dan bisa menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Kemudian poin yang selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, adalah Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan yang pertama, Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, tentunya seperti itu, dengan menggunakan jiwa ajaran Islam. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin keempat, yang mana Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang tertentu atau bidang-bidang sebagai berikut, yakni yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah ibadah, dan yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Itu adalah poin yang keempat. Selanjutnya, poin yang kelima atau poin yang terakhir dalam poin pembahasan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu yang kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan. Ya, seperti yang kita tahu, sumber kekayaan di Indonesia ini sangat melimpah, baik dari sumber daya alamnya yang diliputi dengan berbagai hutan yang lebat, tanaman-tanaman apa saja yang bisa ditanam di Indonesia itu merupakan suatu karunia Allah kepada tanah air kita yang membuat tanah air kita ini kaya akan berbagai sumber-sumber
kekayaan baik dari sumber hutan mungkin, kemudian bahan tambang, bahan baku yang lainnya. Yang mana kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia ini yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pada poin 5 ini bisa kita simpulkan atau kita tarik pada poin 5 ini bahwa Muhammadiyah ini akan mengajak bercita-cita mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia dari berbagai kalangan, yang mana di bangsa Indonesia ini telah mendapatkan karunia yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala berupa berbagai kekayaan bahan tambang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahan tambang mungkin, kemudian hasil pertanian, peternakan dan sebagainya, yang mana juga Muhammadiyah juga akan berdampingan pada kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar berusaha bersama-sama saling berdampingan untuk menjadikan suatu negara Indonesia atau NKRI yang menjadi sebuah negara yang adil, makmur, dan tentunya damai, serta harus wajib diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu penjelasan dari saya mengenai poin pertama yang berkaitan dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Hasta Aziza, NIM akhir 081. Di sini saya selaku pemateri kedua, saya akan melanjutkan mengenai Islam dan keyakinan Muhammadiyah. Seperti yang dapat kita saksikan dalam slide, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, adil, makmur, yang diridhoi Allah SWT untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Selain itu, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya mulai dari Nabi Adam hingga Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan juga ukhrawi. Kemudian sejak kelahiran Muhammadiyah itu sendiri memposisikan dan memerankan diri sebagai gerakan Islam, yakni gerakan untuk menyebarluaskan dan memajukan hal ihwal agama Islam di Indonesia. Di sini Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah yang didirikan bahkan sering dikategorikan sebagai bagian dari mata rantai gerakan Islam pembaruan di dunia Islam, seperti dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho dalam gerbong modernisme Islam pada abad ke-20. Maka tak diragukan lagi eksistensi dan esensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan gerakan sosial kemasyarakatan semata. Gerakan kemasyarakatannya hanyalah bagian atau fungsi transformasi dari gerakan Islam. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri, apalagi terlepas dari gerakan Islam. Kemudian kita bisa lihat ke slide selanjutnya. Di sini seperti teman-teman bisa melihat terkait dengan Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu berdasarkan pada dua hal tentunya. Yang pertama yaitu berdasarkan pada Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasul, yaitu mengandung penjelasan dan juga pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Muhammadiyah di sini bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam.
Kemudian dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu sendiri dinyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berasas Islam, kemudian bersumber pada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi, yang gerakannya melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga tajdid, dengan maksud dan tujuan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian rumusan tersebut merupakan formulasi dari esensi dan juga eksistensi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bersifat pemurnian dan juga pembaruan di bawah tema utama kembali pada Al-Quran dan juga Sunnah yang sohihah atau makbulah, dengan mengembangkan atau membuka pintu ijtihad untuk kemajuan umat dan kehidupan manusia. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kemudian saya berikan waktu kepada Ibu Wanda selaku pemateri ketiga. Saya Wanda Ruidiasari akan menyampaikan materi mengenai pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah. Yang pertama yaitu tentang pemikiran Muhammadiyah dalam bidang akidah. Akidah Islam menurut Muhammadiyah dirumuskan sebagai konsekuensi logis dari gerakannya. Karakteristik akidah Muhammadiyah itu secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu nas sebagai dasar rujukan. Yang kedua ada keterbatasan peranan akal dalam soal akidah Muhammadiyah. Yang ketiga yaitu ada kecondongan berpandangan ganda terhadap perbuatan manusia. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu segala perbuatan telah ditentukan oleh Allah dan manusia hanya dapat berikhtiar, dan yang kedua, jika ditinjau dari sisi manusia, perbuatan manusia merupakan hasil usaha sendiri, sedangkan bila ditinjau dari sisi Tuhan, perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan. Dan yang keempat ini percaya kepada qada dan qadar, serta kelima menetapkan sifat-sifat Allah seperti halnya pada aspek-aspek akidah lainnya. Materi berikutnya yaitu pemikiran Muhammadiyah dalam bidang ibadah. Secara etimologis, ibadah berasal dari ubudah, abdiyah, dan ubudiyah, yang artinya tunduk dan merendahkan diri. Maksud menyerah dan tunduknya seseorang terhadap orang lain secara patuh tanpa perlawanan, penyelewengan, dan pendurhakaan, hingga dilayaninya orang itu yang patuhnya menurut keinginan dan kemauannya. Dari penjelasan di atas, dibedakan menjadi dua, yaitu ada ibadah khusus dan ibadah umum. Jika ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan secara pasti oleh syara, baik rincian, tingkah laku, maupun tata caranya, contohnya sholat, umroh, dan haji. Sedangkan ibadah umum adalah segala amalan keduniawian yang diizinkan oleh Allah, baik bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Pengertian ibadah yang dimaksud di sini adalah ibadah dalam arti khusus yang disebut ibadah madliyah. Ibadah ini berupa aturan ilahi yang mengatur hubungan ritual secara langsung antara hamba dan Tuhannya. Kemudian yang ketiga ada pemikiran Muhammadiyah dalam bidang akhlak. Mengingat pentingnya akhlak dalam kaitannya dengan keimanan seseorang, maka Muhammadiyah sebagai gerakan Islam juga dengan tegas menetapkan akhlak sebagai satu sendi dasar sikap keberagaman. Akhlak adalah nilai-nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Mengenai Muhammadiyah menjadikan akhlak sebagai salah satu garis perjuangannya, hal ini secara tegas dinyatakan dalam nas
juga tidak dapat dipisahkan dari akar historis yang melatar belakangi lahirnya kebodohan, perpecahan di antara sesama Islam, melemahnya jiwa santun terhadap duafa, penghormatan yang berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap suci adalah bentuk realisasi tegaknya ajaran akhlakul karimah. Dan terakhir yaitu mengenai pemikiran Muhammadiyah dalam bidang muamalah duniawiyah. Dari segi bahasa, muamalat ini berarti berbagai macam amalan keduniawian. Sementara kalau dilihat dari segi istilah mengandung pengertian tata aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dengan benda. Dalam hal ini agama Islam memberikan berbagai pedoman baik dalam bentuk-bentuk kaidah hukum yang ditegaskan oleh ajaran Islam, meliputi hukum nikah, waris, dan masih banyak lagi. Dalam bidang muamalat duniawiyah, Muhammadiyah mengajarkan bentuk membimbing, menuntun kepada mereka agar dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat ini dengan berbagai kegiatan mereka selalu berpedoman kepada kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh ajaran Islam. Kemudian Muhammadiyah ini bekerja untuk terlaksananya muamalat keduniawiahan, mengelola dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama menjadi semua kegiatan dalam bidang ini secara ibadah kepada Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami materi lebih jauh lagi dan lebih luas lagi.